Halo sedulur tandur Mama Kay, bertemu lagi dalam kesempatan kali ini kita akan membuat pupuk cair alami dari lidah buaya. Yuk kita belajar sama-sama yuk. Kali ini aku mau membuat pupuk cair alami dari lidah buaya. Bagaimana cara pembuatannya? Silahkan simak video berikut. Setiap tanaman atau tumbuhan sebenarnya memiliki hormon pertumbuhan alaminya sendiri, namun dalam jumlah yang sedikit. Dalam kondisi tertentu, tanaman tidak mampu memproduksi hormon secara maksimal. Untuk itu diperlukan ZPT atau hormon tambahan dari campur tangan manusia. Terdapat 6 golongan ZPT yang terkenal dalam dunia pertanian, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen. Nah, kali ini kita hanya membahas 3 ZPT yang menurut kita penting ya, yaitu auksin, giberelin, dan sitokinin yang berpengaruh dalam proses tumbuh kembang tanaman kita. Yang pertama yaitu hormon auksin berfungsi untuk merangsang pembesaran sel, sintesis DNA kromosom, dan pertumbuhan longitudinal tanaman. Dengan kata lain, untuk menumbuhkan akar dan pucuk tanaman, dapat menggunakan hormon ini agar lebih cepat tumbuh. Yang kedua yaitu hormon giberelin sebagai pengontrol pertumbuhan pada seluruh bagian tanaman, termasuk juga merangsang proses perkenjam bahan. Dan yang ketiga yaitu hormon sitokinin sebagai perangsang pembelahan sel-sel tanaman, pertumbuhan apikal pucuk ujung, dan merangsang pertumbuhan kuncup baru, perangsang pelebaran daun, dan menghambat penuaan dini pada tanaman. Nah, jadi bukan cuma manusia saja yang mengalami penuaan dini, tanaman ternyata juga bisa ya. Daging buah dan kulit lidah buaya kita akan blender dengan tambahan air cucian beras atau ACB. Blendernya harus cukup lama agar semuanya hancur secara sempurna. Tetapi teman-teman juga bisa hanya memakai daging lidah buaya agar tidak perlu disaring lagi. Kalau saya memaksimalkan semua bahan agar tidak ada yang terbuang. Jadi resikonya harus berkali-kali penyaringan. Yang saya lakukan ini adalah 3 kali tahap penyaringan ya teman-teman. Karena agar tidak menyumbat ke dalam semprotan sprayer. Ini adalah penyaringan pertama. Nah, kita dapatkan yaitu kulit lidah buaya. Nah, kita akan sisihkan dan kita tidak akan ikutkan, kita bisa buang ke dalam kompos ya. Nih, seperti ini hasilnya. Lalu penyaringan yang kedua, menggunakan saringan teh agar partikel kulit tidak ikut terbawa ke dalam semprotan sprayer. Setelah 2 kali penyaringan, saya biasanya tambahkan air buangan AC agar larutannya tidak terlalu kental ya. Karena lidah buaya ini kalau di blender akan kental karena dagingnya berlendir. Ini penyaringan tahap ketiga saya, yaitu penyaringan yang terakhir, atau bisa juga di skip sih kalau mau. Kalau saya hanya memastikan agar benar-benar tidak terbawa ya. Jadi hanya didapatkan ekstrak yang benar-benar murni. Nah, ini sudah disaring 3 kali tapi masih ada sedikit endapan yang ikut terbawa. Ini saya memulai menyemprot mulai dari anggrek-anggrek miniatur. Lalu untuk semua tanaman juga bisa diaplikasikan ya.
Penyiraman atau penyemprotan yang terbaik yaitu dilakukan pada pagi atau sore hari. Jika pada pagi hari, lakukan dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Sementara bila dilakukan sore hari, mulai dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Karena di situ tumbuhan sedang melakukan proses memasak atau proses fotosintesis. Nah, ini ada salah satu bukti bahwa ketika kita rajin mengaplikasikan pupuk cair alami tersebut, akan muncul tunas-tunas baru pada ketiak daun dan daun akan lebih segar serta sehat. Di sini bercak-bercak putih itu dikarenakan pengaruh dari air cucian beras. Bercak putih dapat dihilangkan dengan pengelapan dengan lap basah. Video ini dibuat untuk melengkapi perawatan mingguan tanaman. Kalau yang edisi sebelumnya itu kita perawatan mingguannya dengan menggunakan kulit bawang. Kalau video kali ini menggunakan aloe vera. Nah, bisa diaplikasikan selang-seling ya. Kalau minggu ini aloe vera, berarti minggu depan kulit bawang. Begitu seterusnya, lakukan seminggu sekali saja secara rutin sudah cukup ya teman-teman. Terima kasih.